Saudara yang terkasih dalam Tuhan, dalam bahasa Yunani ada 3 kata untuk menyebut tentang dunia. Kata yang pertama untuk menyebut dunia adalah ge. Ge adalah kata Yunani yang berhubungan dengan dunia dalam pengertian yang sesungguhnya, yaitu tanah atau substansi dari dunia ini. Dari kata ge kita mengenal istilah geografi. Kata yang kedua untuk menyebut dunia adalah oikumene. Kata oikumene mengacu kepada dunia sebagai tempat untuk didiami. Dan kata yang ketiga untuk menyebut dunia adalah kosmos. Kata kosmos berhubungan dengan ciptaan Allah yang begitu indah dan teratur. Dari kata kosmos kita mengenal kata kosmetik yang berarti cantik atau indah. Dalam Yohanes 3 ayat 16 dipakai kata kosmos yang menggambarkan ciptaan Allah yang indah dan teratur. Yohanes 3 ayat 16 berbunyi, "Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal." Sebuah pertanyaan, mengapa Allah mengasihi dunia? Jawabnya adalah karena di dalam dunia ada manusia. Jadi fokus Allah mengasihi dunia karena ada manusia di dalamnya. Lalu mengapa Allah mengasihi manusia? Karena manusia ciptaan yang paling sempurna dan istimewa di hadapan Allah. Mengapa dikatakan sempurna? Karena manusia diciptakan segambar dengan Allah. Imago Dei segambar dalam sifat dan karakter Allah. Tetapi manusia yang diciptakan paling sempurna dan istimewa itu telah hancur karena dosa, sehingga putuslah hubungan manusia dengan Allah. Roma 3 ayat 23 menulis, semua orang telah jatuh ke dalam dosa sehingga kehilangan kemuliaan Allah. Meskipun seluruh dunia dan alam semesta serta seluruh ciptaan Allah termasuk manusia telah jatuh dan berada di bawah kutuk dosa, namun Allah tetap mengasihi dunia, khususnya manusia. Allah tidak menginginkan manusia binasa. Kata binasa dipakai kata Gehenna atau neraka, yakni sebuah tempat yang di mana cacingnya tidak akan mati dan apinya tidak akan padam. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ada sebuah cerita. Seorang bapak mencurahkan isi hatinya kepada seorang hamba Tuhan atau pendeta. Ia menceritakan tentang anaknya semenjak bergaul dengan teman-temannya, ia berubah menjadi seorang anak yang sulit diatur, tidak taat, bahkan memberontak kepada orang tua, dan sudah mempermalukan nama baik orang tua dengan melakukan tindakan kriminal. Sepertinya bapak itu sudah kewalahan dalam mendidik putranya. Untuk menguji seberapa besar kasih bapak tersebut kepada anaknya, Pak Pendeta itu berkata, "Kenapa bapak tidak usir saja anak itu dari rumah? Atau serahkan saja anak itu ke polisi dan masukkan ke dalam penjara, biar ia dapat merasakan bagaimana rasanya dihukum." Dengan berlinang air mata, tanda kesedihan, bapak itu menjawab, "Pak Pendeta, karena bagaimanapun ia anak saya. Ia adalah satu-satunya anak saya. Saya sangat mengasihinya." Saudara terkasih dalam Tuhan, kita adalah anak yang telah memberontak kepada Allah karena dosa kita. Namun Allah Bapa yang baik tetap mengasihi kita. Mari kita coba mengingat kembali bagaimana kasih dan kepedulian Allah kepada Adam ketika Adam berada di Taman Eden. Allah mencari manusia yang telah jatuh ke dalam dosa. "Adam, di manakah engkau?" Dan coba perhatikan dalam perjanjian baru, Yesus turun ke dunia untuk mencari dan menyelamatkan kita semua yang terhilang. Juga coba perhatikan lagi kisah dari iman Kristen di sepanjang masa. Tuhan mengutus para rasul, para misionaris, para martir sampai hari ini semata-mata untuk menunjukkan kasih dan kepedulian Allah kepada manusia. Dalam suratnya kepada jemaat di Efesus, Rasul Paulus ingin menegaskan kembali tentang besarnya kasih Allah kepada manusia.
Efesus 3 ayat 18 berkata, "Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus." Ayat tersebut menunjukkan betapa besar kasih Allah kepada kita. Kasih-Nya lebih tinggi dari langit dan lebih luas dari samudera. Tak terukur kasih Allah kepada manusia. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, bila saat ini kita sedang diperhadapkan dengan penderitaan seperti bencana alam, ancaman COVID-19 yang belum selesai, atau apapun keadaan saudara saat ini, saudara mungkin sakit, kesusahan, kesulitan ekonomi, bahkan keadaan terburuk sekalipun, Allah tetap mengasihi kita semua. Allah tetap mengasihi manusia. Allah izinkan semua terjadi karena di balik semua peristiwa ada rencana Allah yang indah bagi kita. Maka jangan pernah putus asa, tetap setia, sabar dan bertekun dalam doa, sebab segala sesuatu ada waktunya. Allah tidak pernah terlambat di dalam menolong kita. Ia selalu hadir dalam setiap peristiwa yang kita hadapi. Dan marilah dengan iman kita berkata, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Filipi 4 ayat 13. Karena memang sejatinya beban kita Allah yang menanggung dengan tangan kasih-Nya. Amin.